Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Jennifer Claudia Yawaila akan menjelaskan tentang virus corona dan peraturan pemerintahan Indonesia yang berlaku. Pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu coronavirus atau COVID-19. Coronavirus merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia, biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernafasan, mulai flu biasa hingga penyakit yang serius seperti MERS dan sindrom pernafasan akut berat atau biasa disebut SARS. Coronavirus jenis baru yang ditemukan pada manusia sejak kejadian luar biasa muncul di Wuhan, China pada Desember 2019. Kemudian diberi nama coronavirus dan menyebabkan penyakit coronavirus atau biasa juga disebut dengan COVID-19. Apa saja gejala COVID-19? Gejala umum berupa demam, kurang lebih 38 derajat Celcius, batuk kering, dan sesak nafas. Jika ada orang yang dalam 14 hari sebelum muncul gejala tersebut pernah melakukan perjalanan ke negara terjangkit atau pernah merawat atau kontak erat dengan penderita COVID-19, maka terhadap orang tersebut akan dilakukan pemeriksaan laboratorium lebih lanjut untuk memastikan diagnosanya. Daftar negara terjangkit dapat dipantau melalui akun resminya. Bagaimana manusia bisa terinfeksi COVID-19? Seseorang dapat terinfeksi dari penderita COVID-19. Penyakit ini dapat menyebar melalui tetesan kecil dari hidung atau mulut pada saat batuk atau bersin. Droplet tersebut kemudian jatuh pada benda yang di sekitarnya. Kemudian, jika ada orang lain menyentuh benda yang sudah terkontaminasi dengan droplet tersebut, lalu orang itu menyentuh mata, hidung, atau mulut, maka orang itu dapat terinfeksi COVID-19. Atau bisa juga seseorang terinfeksi COVID-19 ketika tanpa sengaja menghirup droplet dari penderita. Inilah sebabnya mengapa kita penting untuk menjaga jarak hingga kurang lebih 1 meter dari orang yang sakit. Sampai saat ini, para ahli masih melakukan penyelidikan dan menentukan sumber virus, jenis paparan, dan cara penularannya. Kita akan lanjut lagi. Bagaimana cara mencegah penularan virus corona? Ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mencegah tertularnya virus ini. Yang pertama, menjaga kesehatan dan kebugaran agar stamina tubuh tetap prima dan sistem imunitas atau kekebalan tubuh meningkat. Mencuci tangan secara teratur menggunakan air dan sabun atau menggunakan hand sanitizer. Mencuci tangan sampai bersih selain dapat membunuh virus yang mungkin ada di tangan kita, tindakan ini juga merupakan salah satu tindakan yang mudah dan murah. Sekitar 98% penyebaran penyakit bersumber dari tangan. Karena itu, menjaga kebersihan tangan adalah hal yang sangat penting. 2. Ketika batuk dan bersin, tutup hidung dan mulut Anda dengan tisu atau dengan lengan atas bagian dalam, bukan dengan telapak tangan. 3. Hindari kontak dengan orang lain atau berpegang di tempat umum. 4. Hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut. Tangan menyentuh banyak hal yang dapat terkontaminasi virus. Jika kita menyentuh mata, hidung, dan mulut dengan tangan yang terkontaminasi, maka virus dapat dengan mudah masuk ke tubuh kita. 5. Gunakan masker penutup mulut
dan hidung ketika Anda sakit atau saat berada di tempat umum. 6. Buang tisu dan masker yang sudah digunakan ke tempat sampah dengan benar, lalu cucilah tangan Anda. 7. Menunda perjalanan ke daerah atau ke negara di mana virus ini ditemukan. 8. Hindari perjalanan atau bepergian keluar rumah saat Anda merasa kurang sehat, terutama jika Anda merasa demam, batuk, dan sulit bernafas. Segera hubungi petugas kesehatan terdekat dan mintalah bantuan mereka. Sampaikan pada petugas jika dalam 14 hari sebelumnya Anda pernah melakukan perjalanan terutama ke negara terjangkit atau pernah kontak erat dengan orang yang memiliki gejala yang sama. Ikuti arahan dari petugas kesehatan setempat. 9. Selalu pantau perkembangan penyakit COVID-19 dari sumber resmi dan akurat. Ikutilah arahan dan informasi petugas kesehatan dan dinas kesehatan setempat. Berdasarkan PP nomor 21 tahun 2020 pasal 1 dijelaskan bahwa pembatasan sosial berskala besar merupakan kegiatan tertentu dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi virus corona. PSBB itu sendiri merupakan salah satu strategi pemerintah dalam mencegah kemungkinan penyebaran virus corona, yang mana juga telah tertuang di dalam aturan PMK nomor 9 tahun 2020. Tertulis pula di dalam aturan PMK nomor 9 tahun 2020 pasal 2 bahwa untuk dapat ditetapkan sebagai PSBB, maka suatu wilayah provinsi atau kabupaten atau kota harus memenuhi 2 kriteria. Pertama, yaitu jumlah kasus atau kematian akibat penyakit meningkat dan menyebar secara signifikan secara cepat ke beberapa wilayah. Terdapat beberapa hal yang dibatasi selama PSBB ini berlangsung. Di antaranya, yang pertama, aktivitas di sekolah dan tempat umum. Kedua, kegiatan keagamaan. 3. Kegiatan di tempat atau fasilitas umum. 4. Kegiatan sosial dan budaya. 5. Operasional transportasi umum. Dan sekarang saya akan membacakan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka percepatan penanganan coronavirus 2019 atau COVID-19. Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1. Dalam peraturan menteri ini yang dimaksud dengan 1. Pembatasan sosial berskala besar adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi coronavirus atau COVID-19. Sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran coronavirus atau COVID-19. 2. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang di bidang kesehatan. 3. Pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Bab 2. Penetapan pembatasan sosial berskala besar, bagian ke-1, kriteria pasal 2. Untuk dapat ditetapkan pembatasan sosial berskala besar, suatu wilayah provinsi atau kabupaten atau kota harus memenuhi kriteria sebagai berikut. A. Jumlah kasus dan atau jumlah kematian akibat penyakit meningkat dan menyebar secara signifikan dan cepat ke beberapa wilayah. Dan B. Terdapat kaitan epidemiologis dengan kegiatan atau kejadian serupa di wilayah atau negara lain. Bagian kedua, permohonan penetapan. Pasal 3. 1. Menteri penetapan
Pembatasan sosial berskala besar di suatu wilayah berdasarkan permohonan gubernur atau bupati atau wali kota. 2. Permohonan dari gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat 1 untuk lingkup satu provinsi atau kabupaten atau kota tertentu. 3. Permohonan dari bupati atau wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat 1 untuk lingkup satu kabupaten atau kota. Pasal 4. 1. Gubernur atau bupati atau wali kota dalam mengajukan permohonan pembatasan sosial berskala besar kepada menteri harus disertai dengan data A. Peningkatan jumlah kasus menurut waktu, B. Penyebaran kasus menurut waktu, dan C. Kejadian transmisi lokal. 2. Data peningkatan jumlah kasus menurut waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A disertai dengan kurva epidemiologi. 3. Data penyebaran kasus menurut waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B disertai dengan peta penyebaran menurut waktu. 4. Data kejadian transmisi lokal sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf C disertai dengan hasil penyelidikan epidemiologi yang menyebutkan telah terjadi penularan generasi kedua dan ketiga. 5. Selain data sebagaimana dimaksud pada ayat 1, gubernur, bupati, wali kota dalam mengajukan permohonan pembatasan sosial berskala besar kepada menteri juga menyampaikan informasi mengenai kesiapan daerah tentang aspek ketersediaan kebutuhan hidup dasar rakyat, sarana dan prasarana kesehatan, anggaran dan operasionalisasi jaringan pengamanan sosial, dan aspek keamanan. Pasal 5. Selain diusulkan oleh gubernur, bupati, wali kota, sebagaimana dimaksud pada pasal 3, Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Coronavirus atau COVID-19 dapat mengusulkan kepada menteri untuk menetapkan pembatasan sosial berskala besar di wilayah tertentu berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud pada pasal 2. Pasal 6. Permohonan pembatasan sosial berskala besar mengacu pada formulir sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini. Bagian ketiga, tata cara penetapan. Pasal 7. 1. Dalam rangka penetapan pembatasan sosial berskala besar, menteri membentuk tim. 2. Tim sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bertugas A. Melakukan kajian epidemiologis, dan B. Melakukan kajian terhadap aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, agama, pertahanan, dan keamanan. 3. Dalam melakukan kajian sebagaimana dimaksud pada ayat 2, tim berkoordinasi dengan gugus tugas percepatan penanganan coronavirus atau COVID-19. Kasusnya terkait dengan kesiapan gugus tugas percepatan penanganan coronavirus atau COVID-19 daerah. 4. Berdasarkan hasil kajian, sebagaimana dimaksud pada ayat 2, tim memberi rekomendasi penetapan pembatasan sosial berskala besar kepada menteri dalam waktu paling lama 1 hari sejak diterimanya permohonan penetapan. Pasal 8. Menteri menetapkan pembatasan sosial berskala besar untuk wilayah provinsi, kabupaten, kota tertentu dalam jangka waktu paling lama 2 hari sejak diterimanya permohonan penetapan. Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan dengan mempertimbangkan rekomendasi tim dan memperlihatkan pertimbangan dari Ketua Pelaksanaan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Coronavirus atau COVID-19. Pasal 9. Penetapan pembatasan sosial berskala besar sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat 1 dilaksanakan atas dasar A. Peningkatan jumlah kasus secara bermakna
atau kurun waktu tertentu. B. Terjadi penyebaran kasus secara cepat di wilayah lain dalam kurun waktu tertentu. Dan C. Ada bukti terjadi transmisi lokal. Selain berdasarkan pada ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, penetapan pembatasan sosial berskala besar juga mempertimbangkan kesiapan daerah dalam hal-hal yang terkait dengan ketersediaan kebutuhan hidup rakyat, ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan, ketersediaan anggaran dan operasionalisasi jaringan keamanan untuk rakyat berdampak, dan aspek keamanan. Pasal 10. Dalam hal kondisi suatu daerah tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, Menteri dapat mencabut penetapan pembatasan sosial berskala besar. Pasal 11. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan pembatasan sosial berskala besar diatur dalam pedoman sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Menteri ini. Bab 3. Pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar, pasal 12. Dalam hal pembatasan sosial berskala besar telah ditetapkan oleh Menteri, pemerintah daerah wajib melaksanakan dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk secara konsisten mendorong dan mensosialisasikan pola hidup bersih dan sehat kepada masyarakat. Pasal 13. 1. Pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar meliputi A. Peliburan sekolah dan tempat kerja. B. Pembatasan kegiatan keagamaan. C. Pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum. D. Pembatasan kegiatan sosial dan budaya. E. Pembatasan moda transportasi. Dan F. Pembatasan kegiatan lainnya khusus terkait aspek pertahanan dan keamanan. 2. Pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan selama masa inkubasi terpanjang dan dapat diperpanjang jika masih terdapat bukti penyebaran. 3. Peliburan sekolah dan tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A dikecualikan bagi kantor atau instansi strategis yang memberikan pelayanan terkait pertahanan dan keamanan, ketertiban umum, kebutuhan pangan, dan bahan bakar minyak dan gas, pelayanan kesehatan, perekonomian, keuangan, komunikasi, industri, ekspor-impor, distribusi, logistik, dan kebutuhan dasar lainnya. 4. Pembatasan kegiatan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B dilaksanakan dalam bentuk kegiatan keagamaan yang dilakukan di rumah dan dihadiri oleh keluarga terbatas dengan menjaga jarak setiap orang. 5. Pembatasan kegiatan keagamaan selain sebagaimana dimaksud pada ayat 4 dilaksanakan dengan pedoman pada peraturan perundang-undangan dan fatwa atau pandangan lembaga keagamaan resmi yang diakui oleh pemerintah. 6. Pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf C dilaksanakan dalam bentuk pembatasan jumlah orang dan pengaturan jaga jarak. 7. Pembatasan tempat atau fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat 6 dikecualikan untuk A. Supermarket, minimarket, pasar, toko, atau tempat penjualan obat-obatan dan peralatan medis kebutuhan pangan, barang kebutuhan pokok, barang penting, bahan bakar, minyak, gas, dan energi. B. Fasilitas pelayanan kesehatan atau fasilitas lain dalam rangka pemenuhan pelayanan kesehatan. Dan C. Tempat atau fasilitas umum untuk pemenuhan kebutuhan dasar penduduk lainnya termasuk kegiatan olahraga. 8. Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat 7
dilaksanakan dengan tetap memperhatikan pembatasan kerumunan orang serta pedoman pada protokol dan peraturan perundang-undangan. 9. Pembatasan kegiatan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf D dilaksanakan dalam bentuk pelanggaran kerumunan orang dalam kegiatan sosial dan budaya serta pedoman pada pandangan lembaga adat resmi yang diakui pemerintah dan peraturan perundang-undangan. 10. Pembatasan moda transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf E dikecualikan untuk A. Moda transportasi penumpang baik umum atau pribadi dengan memperhatikan jumlah penumpang dan menjaga jarak antar penumpang. Dan B. Moda transportasi barang dengan memperhatikan pemenuhan kebutuhan dasar penduduk. 11. Pembatasan kegiatan lainnya khusus terkait aspek pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf F dikecualikan untuk kegiatan aspek pertahanan dan keamanan dalam rangka menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah, dan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan, serta mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat, dengan tetap memperhatikan pembatasan kerumunan orang serta pedoman kepada protokol dan peraturan perundang-undangan. Pasal 14. 1. Pemerintah daerah dalam melaksanakan pembatasan sosial berskala besar berkoordinasi dengan instansi terkait, termasuk aparat penegak hukum, pihak keamanan, pengelola dan penanggung jawab fasilitas kesehatan, dan instansi logistik setempat. 2. Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditunjukkan dalam rangka efektivitas dan kelancaran pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar. Pasal 15. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar diatur dalam pedoman sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini. Bab 4. Pencatatan dan pelaporan. Pasal 16. 1. Gubernur dan atau bupati atau wali kota melakukan pencatatan atau pelaporan pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar di wilayah masing-masing. 2. Pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disampaikan kepada menteri untuk digunakan sebagai dasar penilaian kemajuan dan keberhasilan pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar. Bab 5. Pembinaan dan pengawasan. Pasal 17. 1. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar dilakukan oleh Menteri Gugus Tugas Percepatan Penanganan Coronavirus atau COVID-19, Gubernur, Bupati, Wali Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing. 2. Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat melibatkan kementerian atau lembaga lain di gugus tugas percepatan penanganan virus corona dan ahli atau pakar terkait. 3. Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan melalui A. Advokasi dan sosialisasi, B. Asistensi teknis, dan C. Pemantauan dan evaluasi. 4. Advokasi dan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf A dilakukan dalam rangka mendapat dukungan dalam bentuk kebijaksanaan dan sumber daya yang diperlukan dalam pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar. 5. Asistensi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf B dilakukan dalam rangka melakukan pembandingan teknis dalam pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar. 6. Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf C dilakukan dalam rangka melakukan penilaian keberhasilan pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar dan pemutusan rantai penularan yang dibuktikan dengan A.
pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar sebagaimana dimaksud pada pasal 13 berjalan baik. B. Penurunan jumlah kasus. Dan C. Tidak adanya penyebaran ke area atau wilayah baru. 7. Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat 6 dilaporkan kepada Menteri sebagai pertimbangan dalam mencabut penetapan pembatasan sosial berskala besar sebagaimana dimaksud pada pasal 10. Pasal 18. Dalam rangka pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar, instansi berwenang melakukan penegakan hukum sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan. Bab 6 Ketentuan penutup. Demikian hasil presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.